Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewa Sukmaklana. Kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip non-arbitrase, klausula arbitrase, dan kewenangan absolut arbitrase. Materi ini saya sampaikan dalam rangka perkuliahan hukum arbitrase mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten. Perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal dengan Undang-Undang Arbitrase, mengatur bahwa kesepakatan salah satu prinsip yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Kemudian perjanjian arbitrase yang sah mengakibatkan para pihak tidak dapat lagi mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri. Ini berarti bahwa para pihak telah memberikan kewenangan hanya kepada arbitre untuk memeriksa dan memutus perkara. Setelah memahami arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa, yang menjadi pertanyaan, apakah undang-undang arbitrase sudah sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan penerapan prinsip-prinsip dalam arbitrase yang berlaku pada undang-undang arbitrase. Diawali dengan prinsip yang menjadi dasar dari arbitrase, yaitu prinsip parti autonomi. Prinsip parti autonomi merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam arbitrase, di mana para pihak bebas menentukan proses acara arbitrase yang mereka hendaki bersama. Namun seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, kebebasan dalam prinsip parti autonomi sering dijadikan dasar bagi para pihak untuk menghambat proses arbitrase itu sendiri. Prinsip parti autonomi tercermin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, yang pada intinya mengatur secara tegas bahwa para pihak bebas menentukan proses secara arbitrase yang mereka kehendaki, dengan catatan bahwa kesepakatan mereka tidak bertentangan dengan undang-undang arbitrase itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang arbitrase telah mengadopsi prinsip parti autonomi dan telah sejalan dengan kaidah hukum arbitrase nasional dan internasional. Kemudian prinsip pemisahan atau separability principle. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu klausul arbitrase berdiri sendiri dan memiliki nyawa yang terpisah dengan perjanjian pokok. Oleh karena itu, berdasarkan separability principle, batalnya suatu perjanjian pokok tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian arbitrase. Undang-Undang Arbitrase Nasional telah menganut separability principle, yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak akan menjadi batal dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Prinsip arbitrase yang berikutnya yaitu competence principle. Prinsip ini dapat diartikan sebagai prinsip yang memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk menentukan kompetensinya sendiri.
Oleh karena itu, keberatan dari salah satu pihak atas yurisdiksi dari majelis arbitrase diajukan kepada majelis, dan majelis sendirilah yang menentukan. Namun undang-undang arbitrase tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan yang dimiliki oleh majelis arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, sehingga banyak pihak mengajukan keberatan atas kompetensi dari majelis arbitrase ke pengadilan. Hal tersebut seringkali menghambat proses pemeriksaan arbitrase itu sendiri, di samping mengenai permasalahan. Dalam praktiknya, terdapat juga permasalahan mengenai pembatalan putusan arbitrase yang mana alasannya sering mengada-ngada. Pembatalan putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan limitatif yang terkandung dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yaitu adanya dokumen palsu, bukti yang disembunyikan, atau tipu muslihat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase semestinya merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya mereka. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat, seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Walaupun lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan. Misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan, pasal 14 ayat 3, dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan, yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dan putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebelum
memberi perintah pelaksanaan. Ketua pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan pasal 5 khusus untuk arbitrase internasional. Bila tidak memenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Demikian materi perkuliahan hukum arbitrase saat ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan sampaikan melalui kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.